pagi guys. Jadi hari ini sudah memasuki day 2 dan hari ini kita bakal ke 3 destinasi yang seru-seru banget nih. Nah, untuk yang destinasi pertama, kita bakal OTW ke Soto Kadipiro yang ada di Jalan Bantul. Nah, untuk yang duanya kalian harus stay tune. Jadi sekarang ayo ikut kita dulu ke Soto Kadipiro. Nah, sekarang kita udah sampai ke Soto Kadipiro dan kita juga udah pesan beberapa menu mereka dan udah sampai juga. Terus di sini ternyata harganya murah-murah banget loh, guys. Oke, sekarang kita udah nyampe di lokasi yang keberapa ya ini ya? Yang kedua, Nah, jadi sekarang kita udah di Mie Sapi Banteng. yang berlokasi di Jalan Banteng Utama nomor 25. Yuk, langsung cobain. Jadi kita baru selesai makan dan ini enak banget. We finished the whole thing and we were so mad. Why? Karena ini tuh nggak ada di Jakarta. Kedua, kita nggak ngerekam reaction kita pas pertama kali tadi kita baru makan karena Kita udah kayak pas nyobain menu kayak ini enak banget. Terus kita kayak we just keep on eating. mereka juga ada ini pangsit rebusnya Sama ada pangsit. Iya, pangsit enggak, jadi Pangsit kuah. kuah. Jadi pangsit kuah Kuah. sama ada pangsit rebus. Bedanya kalau yang kuah ya dia berkuah, kalau yang yang Rebus itu cuma nggak terlalu chili banyak oil. kuahnya. Ya Iya. pakai chili oil and let me Both. tell you guys, Both are you guys should try to mix it both karena tuh kayak pas ininya pakai si chili oil ini terus kayak kalian gulung. totally recommend it. Very cheap. Good cheap. quality, Very cheap. like it's not jorok at all. It's very clean tempatnya, makanannya, terus juga rasanya so good. Karena tadi udah review sama salah satu dari teman kita, sekarang kita dengar review dari Bisalnya langsung. Enak banget, bahkan sampai jeruk panasnya enak banget. Serius, swear. Jadi tuh tadi yang pesen pangsit kuah itu tuh Bisel. Terus kayak kita sharing dan itu ternyata enak banget. Pangsit kuah dan pangsit rebus. Tempatnya juga bersih seperti yang tadi Gentar udah bilang. Bersih banget. Dan ini luas juga tempatnya, kayak kirain tadi pas cuma dari luar agak kecil, ternyata pas masuk tuh masih banyak meja gitu. Jadi kalau untuk makan sama teman sama keluarga itu oke banget. Nama saya Satria, dan pemilik warung Mie Sapi Banteng. Halo Kak Satria, jadi aku namanya Bisa, sama ini teman aku Jetrut. Jadi aku ada punya beberapa pertanyaan Kak terkait mie Banteng ini. Yang pertama itu sejarah atau asal-usul makanan dari mie ini kayak gimana sih Kak? Ini kan sejarahnya dari Hongkong Taiwan lah, keranahan dari terus saya bawa ke Indonesia. Tapi rasanya mungkin saya ubah sedikit kan. Ada beberapa menu yang mungkin orang nggak suka. Kalau asalnya kan ada rasa asam dari black vinegar. Orang kan sih nggak terlalu suka karena terlalu asin kan. Kalau untuk cara pembuatannya tuh kayak gimana sih Kak dari mie ini? Kalau mie kan saya coba sendiri di belakang pakai telur bebek sih nggak kalau untuk mie-nya. Kalau ini kan kita pakai basicnya pakai kecap asin buatan sendiri sama chili oil, ada 2 jenis, satunya yang nggak pedes, satunya pedes. Selanjutnya kira-kira dari mie Banteng ini pernah diliput sama acara atau media lain nggak Kak? Kalau liput terakhir sih si Oli itu sama Densu, terus sama Dedi, Bella untuk yang ibu kota ya. Kalau sini terus kalau untuk chef tuh
film Mongso tahu. Nah, sama film Mongso itu ya banyak sih kan kalangan artis. Yang terakhir kira-kira turis gitu sering berkunjung nggak sih Kak ke sini? Ya, kalau itu sih sering sih Kak. Paling dia cuma masa weekend lah. Itu turis banyak. Terus tapi kan kadang saya di bulan libur sering tutup kan. Kayak lebaran saya tutup 2 minggu. Terus Natal besok mungkin 2 minggu lagi. Jadi mungkin malah turis banyak yang kesini tuh nggak dapat sini karena kan libur. Segitu aja Kak, makasih banyak ya untuk waktunya. Oke, kita udah di jalan. Sekarang kita mau nongkrong dulu. Ya, nama kafenya tuh Pagi Padi. Jadi kita mau nongkrong di situ sebentar. Kita mau kerjain beberapa kerjaan yang bisa dikerjain di sana. Kita mau ke sana sambil nunggu untuk ke destinasi kita yang Berikutnya. ketiga hari ini gitu. See you guys there. We're here. Kita udah nyampe di Sate Ratu. Dan sekarang tuh kita mau nyobain langsung, tapi sayangnya kita tuh udah nyampe di sini sebenarnya dari jam 6. Tapi mungkin karena buka puasa jadi kita waiting list karena rame banget. Rame banget di sini. Yang berarti makanannya tuh beneran enak banget karena ini tuh kayak tempatnya lumayan gede tapi tetap udah penuh gitu. Jadi mungkin 5 menit lagi kita bakal turun, bakal ngecek apakah sudah giliran kita atau belum. Kita udah dapat tempatnya finally. Dan sekarang kita lagi nunggu, cuman mungkin ini karena lagi rame ya, jadi nunggunya tuh agak lumayan lama, sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, tapi untuk minumannya tadi unik banget. Jadi pas baru masuk ke restoran itu, kita disuruh milih dulu minuman mana yang mau kita ambil. Jadi ini kita tuh ambil sendiri gitu. Mereka udah banyak lokasinya. Jadi kita nggak ambil sendiri, baru nanti di data sama Mbak. Nah, ini yang di belakang tuh apa? Coba Ini jelasin. adalah list dari negara-negara yang udah pernah ngunjungin Sate Ratu di Jogja. Totalnya ada 95 negara. Jadi turisnya tuh pada checklist sendiri gitu dan udah banyak banget tuh lihat. Iya, kalau misalkan ada yang belum ada di sini tuh kayak mereka bisa nambahin gitu Iya, mereka tuh. dari mana. There's one from Palestine. Yes, and also ada Wales, Aruba, Puerto Rico, Kosovo. Wow. Kita udah selesai makan di Sate Ratu, but sadly owner yang bisa kita interview itu dia berhalangan malam ini. Jadi kita udah bikin janji ya buat besok. Kita udah bikin janji sama ownernya langsung untuk interviewnya besok. Jadi besok kita bakal balik lagi ke sini dan interview pemiliknya. So we'll see you guys tomorrow. Bye bye. Hai guys, jadi kita baru banget sampai hotel dan kita Capek banget. mau istirahat dan kita biar besok untuk melanjutkan perjalanan lagi biar seger. Jadi besok itu kita masih ada 2 destinasi yang terakhir. Terus sebenarnya kita juga ada 1 destinasi lain, cuman destinasi yang ini tuh bukan makanan tapi adalah sesuatu yang nanti kalian juga bakal lihat. So sekarang kita mau istirahat dulu and we'll see you guys tomorrow. Bye bye. Pagi guys. Jadi kita sekarang lagi on the way ke Sate Ratu lagi karena seperti yang di video sebelumnya kita udah bilang pemiliknya itu waktu terakhir kita ke sana itu nggak available, jadi baru bisa di interview itu siang ini. Iya. Dan dari Sate Ratu setelah kita melakukan interview, kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk destinasi hari ini. Betul. Dan hari ini kita bakal ada 2 destinasi.
Ditunggu ya guys. Bye-bye. Ya, halo, nama saya Fabian Budi Sputro. Saya adalah pemilik dari Sate Ratu di Yogyakarta. Halo Pak Budi, jadi saya Gisel sama teman saya Jade dari Jakarta. Jadi kita ingin nanya beberapa pertanyaan nih ke Pak Budi tentang Sate Ratu. Yang pertama itu sejarah atau asal usul dari Sate Ratu ini gimana sih Pak? Jadi Sate Ratu itu berdiri 8 tahun yang lalu ya. Kita tanggal 16 Maret 2016. Sebelumnya sempat konsepnya angkringan selama beberapa bulan. Kemudian karena berbagai pertimbangan, kita ubah konsepnya jadi rumah makan. Tapi bukan langsung segede ini. Jadi kita dulu bermula dari 20 seat begitu kecil di satu tempat yang lain di food court namanya Jogja Paradise Food Court. Dalam proses perjalanannya kita tumbuh terus dari tempat yang pertama tadi kita pindah sedikit geser ke belakang dengan kapasitas lebih besar. Kemudian kita expand lagi dengan penambahan meja dan kursi sampai akhirnya 2021 kita pindah ke sini dengan 200 tempat duduk. Selanjutnya, kira-kira gimana sih Pak untuk cara pembuatan dari Sate Ratu ini sendiri? Sebenarnya simple sih untuk satenya ya, untuk sate merah ya. Itu jadi potongan daging ayam kita marinasi dengan bumbu kita selama beberapa jam, kemudian dibakar. Sebenarnya sesimpel itu, cuman mungkin yang berbeda adalah teknik bakarnya yang agak berbeda sehingga dia bisa menghasilkan rasa yang bisa juicy, lembut begitu ya. Jadi termasuk juga di dalamnya slicingnya juga agak beda, size-nya agak beda, teknik bakarnya juga beda. Jadi menghasilkan sate yang mungkin kalian sudah coba. Kalau tidak salah ada dua ya Pak, ada yang kanak dan merah ya? Ya, Itu sate perbedaannya kanak apa itu sebenarnya less spicy ya, versi less spicy-nya dari sate merah. Tapi sebenarnya kalau secara rasa lebih kaya rasa yang sate merah. Jadi sate kanak itu dibikin karena dulu ada banyak orang yang menganggap sate merah agak terlalu pedas. Walaupun sebenarnya kita bikin sate merah itu nggak pedas-pedas banget karena memang sejak awal konsep kita kan ambil target market orang asing. Jadi sebenarnya dibikin taste yang universal yang orang semua bisa makan. Tapi karena masih ada yang anggap kepedesan maka kita bikinin sate kanak itu. Untuk yang selanjutnya, kira-kira Sate Ratu ini pernah nggak sih Pak kayak diliput sama vlogger, media yang lainnya gitu Pak? Ya, kalau kita sudah sampai di titik ini tentu banyak sekali ya. Jadi setelah kita mulai tumbuh dan banyak dikenal, tentu sudah cukup banyak yang datang dan meliput dari TV, dari media, dari vlogger, dari artis, dari macam-macam lah. Itu sudah cukup banyak. Terakhir, kira-kira turis tuh sering kesini nggak sih Pak untuk makan? Ya, kalau sekarang semenjak COVID memang kurang banyak ya. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu dari kapasitas tempat kita itu separuh lebih orang asing sih yang makan karena memang target market kita dulu di situ. Terus COVID, kemudian turis nggak banyak masuk ke Indonesia, nggak banyak masuk ke Jogja. Maka sampai sekarang juga ya sudah mulai balik tapi belum kayak dulu ya. Jadi kita paling tuh sehari ada juga ya nggak terlalu banyak 2-3 grup gitu doang. Tapi kalau dulu ya memang mereka yang dominan gitu. Sekarang kita untungnya sudah cukup kuat di market wisatawan lokal ya. Kalau untuk yang orang lokal Jogjanya memang nggak terlalu banyak, itu paling sekitar 30%. Mungkin 65% tuh wisatawan domestik. Yang asingnya paling ya 5% atau mungkin kurang ya. Tapi kalau nanti mungkin turisme Indonesia sudah bangkit lagi, mungkin orang asing yang masuk semakin banyak, harapannya mereka akan masuk kembali ke sini. Pak, pandangan Bapak apakah dengan banyaknya turis yang datang ke sini itu bisa menjadi alat sebagai untuk memperkenalkan Yogyakarta kepada negara asing? Oh ya pastilah. Maka kita dulu konsepnya kan orang asing yang datang makan itu malah berinteraksi sama kita sebagai pemilik gitu ya, karena dulu tempat kita juga nggak terlalu gede, jadi kesempatan untuk ngobrol sama mereka juga banyak. Dan selain mereka dapat rasa sate yang dalam tanda petik bisa diterima oleh mereka, mereka juga dapat experience untuk interact with local ya. Jadi itu juga salah satu poin yang penting karena di situ kan kita bisa cerita banyak tentang Jogja gitu. Tanya dari kami. Terima kasih banyak ya Bapak untuk Ya. waktunya dan sudah mengizinkan kami untuk Ya.